Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qadamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, barokah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa dan banyak sekali kebaikan Allah kepada kita. Dari mulai hidup kita, dipilihnya kita untuk hidup di dunia, kenikmatan kesehatan, rizki yang juga terus mengalir, dan kebahagiaan kita ketika kita mendapat kegembiraan. Itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka dan sangat durhaka kalau kita tidak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir, Bapak hadirin yang berbahagia, hidup kita ini adalah anugerah luar biasa. Sampai hari ini tidak ada orang yang bisa menjual hidup, membeli hidup. Idza jaa ajaluha, ketika kita sudah selesai, ya meninggal. Kesehatan pun tidak ada yang bisa membeli, menjual kesehatan. Sebab dokter pun banyak yang sakit. Tidak terjamin orang-orang yang pandai ilmu kesehatan bisa sehat. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, fa idza maridtu wa huwa yashfin. Ketika aku sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan. Oleh karena itu bersyukur, selalu bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita ini. Umur kita dipanjangkan, kesehatan kita tambah sehat, rezeki tambah melimpah. Tapi sebaliknya kalau kita kufur, ya Allah, inna adzabi lasyadid, mungkin dikurangi lagi. Ma yab'alullah bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim. Allah tidak akan menyusahkan kamu dan engkau tidak akan susah selamanya jika engkau bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita banyak susah pikiran itu kurang bersyukur. Bersyukur itu ialah menganggap yang kecil besar. Sebaliknya kufur itu menganggap apa yang kita peroleh itu kecil. Maka kata Nabi, kamu harus melihat orang yang di bawahmu, jangan melihat orang yang di atasmu. Supaya kamu selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbagi, yang patut kita syukuri ialah panjangnya usia kita. Sekarang sudah masuk ke tahun 1446 Hijriah. Sudah meninggalkan tahun yang lalu 1445 Hijriah. Allah bersabda, berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qadamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kau kepada Allah. Jadi menjelang pergantian tahun itu, orang-orang yang beriman seperti bapak-bapak jamaah semuanya mesti bersyukur atas apa yang telah kita lalui itu. Bertakwalah pada Allah artinya bersyukurlah pada Allah, takutlah pada Allah. Wal tanzur nafsum ma qadamat ligad, hendaknya mengevaluasi diri apa yang telah kita lakukan
di tahun yang lalu, legad untuk perencanaan tahun baru 1446. Wattaqullah, berdoalah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Niatkanlah supaya kita itu lebih baik lagi. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Luar biasa tuntunan Allah itu. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum wa ulaika humul fasiqun. Jangan kamu menyerupai orang-orang yang lupa pada Allah. Kalau tahun baru itu kan semua lupa pada Allah. Apalagi kalau kita tahun baru Masehi itu. Menjelangnya itu bukan bersyukur kita atas panjangnya usia. Tapi orang-orang pada melupakan. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Jangan kamu menyerupai orang yang melupakan Allah dan Allah melupakan dirinya dan mereka termasuk orang-orang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Beda. Antum semua beda kata Allah dengan orang-orang sana. Antum itu penghuni surga yang akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Mereka itu yang lupa pada Allah ya lupa aja. Memang tragis kita itu Bapak hari ini berbahagia karena pengaruh kebudayaan, perubahan sosial, orientasi hidup kita berubah. Sehingga bukan bersyukur tetapi kadang-kadang kita berkupur yang menambah kepikiran kita, menambah kedurhakaan kita. Dan itu menjadi bisnis yang luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi orang-orang yang kufur. Harinya berbahagia saya akan menyoroti masalah penamaan Hijriyah. Kenapa kok Hijriyah? Saya kagum pada para sahabat dulu ketika ditawarkan gimana kalau mulai tahun Islam itu dari kelahiran Nabi ditolak. Bagaimana kalau dari mulai wafat Nabi ditolak. Sehingga disepakati usul Ali bin Abi Thalib dimulai dari hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Yasrib. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ada hikmah yang luar biasa. Pertama, hijrah itu adalah momen yang sangat penting bagi kaum muslimin. Titik balik dari penderitaan kepada kebahagiaan. Titik balik dari keterbelengguan kepada kebebasan. Titik balik dari keterpurukan menjadi kemajuan. Itulah hijrah. Yang kedua, hikmah yang kita tarik bahwa kaum muslimin tidak mau terjerembab sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Di mana tokoh agama dikultus individukan sehingga menyerupai Tuhan, bahkan sejajar dengan Tuhan. Ya, saya tidak usah sebutkan Bapak. Memang umat-umat terdahulu itu terjebak dari mengkultus individukan tokoh. Salah satu seorang pengamat ya, dari agama-agama mengatakan agama menjadi bencana ketika kita menjadikan tokoh agama sebagai kultus kita. Sehingga apa yang dikatakan dia sami'na wa atona. Itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya salut. Mereka mengabaikan kelahiran Rasul, mengabaikan wafatnya Rasul, mengabaikan diangkatnya Rasul. Tapi mulai dari hijrah. Banyak sekali di dalam Al-Quran menerangkan kedudukan Rasul itu seperti apa, Muhammad itu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah aku itu seperti manusia biasa seperti kamu. Kata Allah itu harus kata Nabi yang harus diomong oleh Nabi kepada masyarakat. Seperti Anda sakit juga Nabi itu juga mengalami luka. Waktu perang Uhud luka, Nabi itu meninggal dunia. Ada surat Al-An'am ayat 50 yang paling menarik. Qul la aqulu lakum indi hazainullah. Katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, aku tidak pernah berkata kepadamu indi hazainullah, aku punya pembenaran Allah, jangan minta kepadaku. Jadi kita dilarang oleh Allah meminta kepada Nabi.
Wala a'lamul gaib, aku tidak tahu yang gaib. Bayangkan aja Rasul mengatakan seperti itu. Tidak tahu yang gaib, apalagi manusia biasa yang mengaku-ngaku tahu yang gaib. Nggak ada apa, nggak ada yang Rasul saja oleh Allah sebutkan. Itu surat Al-An'am ayat 50. Qul la aqulu lakum inni hazainullah wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak, dan katakanlah bahwa aku bukan malaikat. In atabi'u ma yuha ilaika, aku hanya menuruti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sangat salut menjadikan Hijriah mulai sebagai titik tolak, sebagai awal dari tahun Islam. Yang ketiga hikmahnya itu, Bapak jamaah yang berbahagia, adalah orang Islam itu menghargai kolektivitas, menghargai jamaah. Kita berprestasi itu atas share atau sharing dari orang lain, atas sumbangan-sumbangan dari orang. Tidak ada sebenarnya kita prestasi inilah aku. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf disebutkan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita seperti ini. Tidak ada kesombongan. Oleh karena itu kolektivitas itu sangat dihargai, kebersamaan dan berjamaah itu sangat dihargai. Oleh karena itu adanya berbahagia, marilah kita sama-sama meniatkan dalam diri kita, semoga tahun yang akan datang ini lebih baik keadaan kita, lebih baik dalam agama kita, lebih baik dalam kehidupan kita, lebih baik dalam segala macam yang kita. Sebab hijrah untuk kaum muslimin pada zaman sekarang bukan hijrah fisik, tetapi adalah hijrah spiritual dan hijrah amaliyah. Kita mengitikadkan diri akan lebih baik lagi, akan lebih bagus lagi, dan mengitikadkan diri kita akan lebih soleh lagi. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk hal seperti itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin yang berbahagia, sekarang ini belum stabil keadaan ekonomi. Banyak orang-orang susah di sekeliling kita. Kedermawanan itu adalah satu akhlak yang paling dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk sifat ahli surga ialah as-sabirin was-sadiqin wa qanitin wal munfikin. Orang sabar, orang jujur, orang taat, dan orang dermawan. Oleh karena itu dalam tahun baru ini hendaknya kita lebih dermawan lagi, lebih peduli terhadap sekeliling kita, jangan egois. Wa ma yuqasuhan nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang hatinya sudah tidak terdapat kikir, sifat kikir, sudah mudah berderma, maka orang itu akan bahagia. Fa ulaika humul muflihun. Marilah kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak ala washabi rasulil ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a badatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.